Ya, balik lagi sih ya Heeh, tergantung orang, iya, tergantung orangnya, dia ngadepin kanker tuh kenapa sih? Kok mmm, kenapa jadi aku nggak pernah gini, "Oh jadi gue dulu adalah gue makannya salah kali, mmm, ini gini," enggak, kalau aku enggak, nggak pernah gitu. Ya udah gue kena, ya kita obatin, iya, udah gitu aja. Nah, istilahnya bahwa ya hidup itu harus terus berjalan gitu, iya, nggak nerima, "Ya udahlah gue begini aja," ya enggak kali gitu selesai kali ya, ya. kelar deh. Saya sih ada Mmm, gitunya mmm, ada, mungkin suami tahu, iya, anak-anak tahu ya. mhm, Cuman saya pengennya nggak terlalu, apa ya, kalau orang bilang tuh lebay gitu ya. iya, Ya kalau saya bilang sakit, udah, heeh, iya, maksudnya jangan ganggu, biar saya sendiri, udah selesai. Karena bener, kebayang kan 40 kali ke iya, belakang, ya gitu aja. lemes. Heeh. Jadi abis minum ke belakang, minum pulang, dinikmatin aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Jagongan, ketemu lagi sama gue Iwan. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sama ada satu temen, nggak temen gue langsung sih taunya gitu ya. Temen bini gue nih, temen istri. Nah, siapa dia? Dia ini kita nanti sebutnya Mbak Dewi lah. Namanya ini Mbak Dewi, tapi nama panjangnya nggak usah, kita Dewi aja panggilnya gitu ya. Mbak Dewi ini salah satu orang yang punya semangat hidupnya tinggi. Dia syukur-syukur nanti bisa jadi motivasi teman-teman karena dia adalah salah satu buat gua bahasanya pejuang, pejuang wanita yang sedang mengidap penyakit kanker, ya. Gimana ceritanya? Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel Jagongan Yo ya. Yang belum subscribe, subscribe dong, bantu biar kita bisa terus nonton nih tayangan. Subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja ketemu ngobrol sama Mbak Dewi. Mbak Dewi, terima kasih Sama-sama, banyak sudah udah dateng ke rumah. berkenan ya. Nah, Mbak Dewi luar biasa nih Mbak Dewi. Dengan cerita-cerita sebelumnya yang dengar ya, Mhm, Mbak Dewi ini kan terkena kanker payudara. divonis kanker payudara ya. Mhm. Nah, itu kalau boleh tahu sejak kapan tuh Mbak Dewi? Itu divonisnya tuh Ya, tahun 2021, mhm. gejalanya tuh bulan September Oh, 2021. September, oke. Langsung cepet bertindak, Mhm, saya cerita sama suami, sama keluarga besar, mhm, kita berapa kali ya, ke tiga tiga mhm. dokter, akhirnya diputuskan Positif gitu apa enggak gimana? sudah, emang Heeh, udah kelihatan dari mhm, hasil mhm, mamografi, USG, mhm, terus kita ke 3 option 3 dokter. Apapun kata dokter yang berhubungan dengan benjolan itu mhm. harus diangkat Oke, gitu. Akhirnya, eee, setelah 3 dokter dengan sebenarnya kaget ya, mhm, pertama tuh kaget banget. Tapi kan, nggak boleh berlarut-larut ya. mmm, Akhirnya Desember 2021 saya memutuskan untuk ke dokter untuk mhm. dioperasi. Oh, Oke, kita langsung ke rumah sakit, mhm, mhm, setelah itu, eee, dokter tersebut bilang, "Ambil biopsi dulu yuk." mmm, Heeh. Ditentukan harinya itu, tanggal 21 Desember 2021. Masuk rumah sakit mhm, apa segala ternyata in the middle of operasi, mhm. suami dipanggil, jaringannya sudah ganas. Jadi Oh, suami tuh satu keputusan heeh, yang sulit ya, iya iya mungkin iya. dalam hidupnya dia, "Ini harus diangkat semua Pak," Oh, gitu. Dia tanda tangan, itu diangkat. oke. Itu, saya Mhm, setelah itu kaget, iya, karena kita pengen tahu cuman mhm. biopsi, harus Ternyata oh, mastektomi namanya. Ya sudah, mhm, akhirnya kita kirim jaringan ke RSCM mhm, untuk diambil patologi dan IHK-nya, ternyata hasilnya saya itu kena kanker payudara mhm, yang ganas, tipenya HER2. mmm. HER2 itu, jadi sorry ya Iya ngasih iya tahu, iya, itu kalau kita kanker itu mhm, 1, 2, 3, 4 oke. tipenya, aku yang 3. Oh,
Ya lumayan Tapi, ya berani ya. sebelum lanjut nih Mbak Dewi, Mhm. maaf. Tipe itu apakah identikal dengan yang ya saya juga, denger-denger aja Heeh, gitu ya, apakah itu ya identik dengan yang namanya stadium kah atau beda lagi? beda lagi. Oke. Heeh, kalau tipe itu untuk pengobatannya apa? Oh ini Oh, kalau yang satu hormon cuman kita dikasih setelah kemo dan lain-lain, mhm, minum obat bertahun-tahun, kalau mhm, yang ini juga begini. Kalau mmm, saya harusnya itu, berobatnya dengan, target terapi. mmm, Target terapi itu namanya Herceptin mmm, dan itu mahal sekali. oke. Target terapi itu posisinya langsung ke pusat sakit. Oh, secara apa, ya saya juga awam Mhm sih Mbak mhm. Dewi ya, maaf nih. Dalam artian apakah yang dimaksud langsung itu yang seperti kata orang-orang laser kah atau Oh apa? bukan, Oh, namanya diinfus ya, oke. infus cairan masuk ke dalam, Mmm, itu. Tapi saya harus ikut dulu, kemo yang konvensional mhm, 6 kali. Itu yang iya. habis semua tuh. Kita Oh, botak, mhm, semua yang ada di tubuh kita tuh habis. mhm. Terus, mual, diare. Saya ngalamin diare itu ada kalau saya hitung bisa 40 kali sehari. Oh, astagfirullah. Tapi gini, saya cuman ngomong sama diri saya sama Mhm, yang di atas, saya ngomong gini, "Tuhan, jangan kasih saya itu dong, muntah." Karena ada dokter yang oh, ngomong gitu. mhm, Karena saya mikir gini, kalau sebagai muntah efek ya? heeh, itu kan, ke belakang ya, Iya, apa yang kita makan habis dong, oke. nggak ada Iya yang iya iya nyangkut. iya, mhm, Kan kalau kita, diare kan udah ke usus, mhm, udah pokoknya udah iya, nyebar, ya sudahlah, mmm, sudah masuk ke tubuh mhm. kita. Saya dikasih loh diare sehari 40 kali. Oh, Jadi saya pikir gini, tinggal minta kok sama Allah, iya ya gitu aja iya kan. iya iya Ya iya. udah saya Mmm, ngejalaninnya tuh gini, saya berdamai sama diri sendiri, mhm, satu, ikhlas, mhm, kalau sayanya terus-terusan sedih di pojokan, mmm, selesai Mas, iya bener nggak? Udah jadi bener, gitu aja, yang penting betul, saya ikhlas, ngomong sama suami, mhm, support saya, sama anak-anak juga mhm, gitu. Kalau urusan yang dipanggil kan tuh emang iya, udah gitu aja. mhm, Kalau emang medianya saya adalah menjalani ini untuk mhm, dipanggil, ya udah, karena betul, kan lahir, mati, jodoh iya, udah gitu. Jadi sudah garisan, saya ringan banget mhm, loh ngadepinnya. Jadi mungkin, mhm, temen-temen nih, mhm, kadang-kadang kalau ketemu gini, eee, "Lu sakit?" mmm, Gitu. iya, "Kok nggak kelihatan sih?" Gitu kan. heeh, "Kok nggak item-item sih?" iya, Gitu kan ya. "Oh," satu saya jawab, mmm, "saya nggak radiasi," gitu kan. oke, "Oh enggak, kok lu nggak yang" tahu nggak Mas, apa? ini kan habis nih, Mmm, pakai kita cetokan, beli oh, gitu ya. Pokoknya kita bikin heeh, ketemu, "Lu nggak sakit heeh, ya?" Udah. Terus satu, kita tuh item-item semua, oh, kuku hitam. Terus saya bilang sama suami saya, "Cariin dong yang bisa sholat, mhm, yang halal." Saya mau kutek dia pewarna mhm, pewarna kuku, saya cari. oh, Sampai saya nggak mau orang ngeliatnya gini, "Oh hitam-hitam tuh, mhm, dekil tuh," saya nggak mau. ya, Jadi saya keluar tuh, happy, mhm, rapi, keren lah gitu ya. iya, Nggak mau yang tetep pedelah. mhm, yang bulu mata masih ada, ini Mmm, ada. Jadi nggak mau ngeliat orang gini, "Kasihan deh gua sama lu," saya nggak mau, eee, gitu. Jadi, eee, boleh sakit mmm, tapi happy gitulah, oke. gitu ajalah. Nah, ini kan, ya di antaranya kita ngobrol ini kan Mhm, berbagilah buat mungkin mhm, juga sobat jagongan yang nonton ini gitu mhm, bisa, mengambil positifnya ya. Positifnya dalam arti kita bukan melihat sesuatu yang, kekurangannya, tapi bagaimana kita bisa tetap bahasa saya apa ya, struggle lah, tetap bisa bertahan mhm, dan tetap punya motivasi untuk istilahnya bersahabat dengan apa yang ada di tubuh kita gitu kan. bener, Karena kan balik lagi menurut saya, ya semua itu seperti Mbak Dewi bilang tadi, ya bukan mau kita kan mhm, gitu. Itu mah udah dari diatur. betul, sudah diatur. Nah, kembali nih Mbak Dewi, Mhm, saya balik lagi ke awal gitu kan karena ini sifatnya adalah edukasi iya dan, iya, berbagi pengetahuan. mhm, Nah, pada saat awal mungkin ada ya kalau cowok atau laki-laki sih kan nggak ngalamin ya gitu yang mhm, namanya, apa yang diderita Mbak Dewi ini kanker payudara. Nah, apakah ada entah itu kalau mungkin kalau saya pengalaman saya yang namanya benjolan itu bisul doang gitu, mhm, bisul sama bentol ya itu nyeri ada nyeri-nyerinya bener, gitu. Nah, kalau ini jadi mungkin sobat jagongan yang di rumah juga bisa, "Ah, nanti ngecek deh sendiri dulu iya, nih," gitu. mhm, Bisa istilahnya, memeriksa dirinya sendiri gitu mhm, kan. mhm, Itu apa Mbak Dewi? oke, Kalau boleh sharing? jadi tuh saya itu waktu berasa kan di atas Mhm, payudara,
saya ngomong sama suami saya Hmm. ada benjolan. Kenapa? Saya itu rajin banget, karena kantor suami saya kan ada asuransi, Iya. yang saya bilang ya saya Iya. suka pasmir, saya suka Oke. mamografi, Mhm. karena kepotong dengan Covid, nah Mhm. itu, Mhm. kok tiba-tiba saya lagi mandi, saya Mhm. tuh sering, namanya masa sadari namanya. Oh. Jadi kalau untuk perempuan tuh Iya. bagus itu kita sadari begitu, pakai sabun, Mhm. kita begini. Nah di situlah saya berasa, Oh. emang kita harus ngelihat kan, kok ada benjolan. Mhm. Nah di situlah mulai tuh cerita Mhm. kenapa sih dan saya itu nggak ngerasa sakit, Mmm. kan ada tipenya tuh ada yang sakit, Iya. tapi one day di tanggal berapa tuh saya lupa, itu tuh 1 hari saya kayak dipelintir gitu, ini Oh, saya iya nih ya, iya iya. bukan payudaranya, si Iya, benjolan sweet. itu. Karena saya di atas ini, Mhm. bukan posisinya bukan di payudara. Payudara. Itu sakit 1 hari. Oh. Langsung suami saya bilang, Mmm. "Langsung ke rumah sakit yuk, Mhm. jangan didiemin nih." Itu ketahuan. Oke. Saya sih pesennya sama teman-teman Mhm. wanita Indonesia ya, Iya. ya itu sadari, Mhm. pakai sabun Mhm. atau pakai oil gitu ya, itu harus. Oh, jadi semacam Dimasas, kayak dimasak ketahuan. scan-lah, jadi Sampai buat ke scanning gitu ya, karena sampai ke ketiak. ketiak, Mhm. karena ini kan, berhubungan. Karena Mmm. saya juga diambil, Oh. penjaga getah bening Oh saya. gitu. Kalau nggak salah itu Mhm. wanita itu ada 21 sampai 22. Mhm. Kemarin saya diambil cuman sebagian, Mhm. karena memang tidak ada, Iya. belum nyebar, Mhm. istilahnya belum nyebar. Jadi tapi dokternya takut juga, jadi Mhm. diambil. Tapi sebenarnya Mhm. harusnya tuh diambil semua, Mhm. supaya tidak ada calon-calonnya Oh, lagi. iya, Tapi cikal saya nggak ngerti bakalnya. ya, Iya iya nggak iya. ngerti proses di rumah sakit Kedokterannya lain. ternyata kata dokter saya yang kedua, Mhm. onkologi saya yang kedua, ternyata KGB ibu tidak semua diambil. Mmm. Sebenarnya Bu, harusnya diambil semua, Oke. jadi ibu tenang. Oh. Ini kan dekat di sini, ya Mhm. diambil di sini semua. Oh. Ini saya nggak diambil. Jadi ceritanya begitu. Oke. Tapi ya mungkin, balik lagi, ya mungkin Mbak Dewi, terus tadi sebaiknya diambil atau kenapa juga tidak diambil pada Mhm. saat itu kan pasti saya yakin ya ada pertimbangan Iya. medislah gitu kan. Kenapa tidak dilakukan, kenapa dilakukan. Mhm. Nah, cuma saya kepingin itu dengar-dengar nih Mbak Dewi, Mhm. kan kalau pada saat tadi Mbak Dewi udah, terus itu apa, tenaga medis itu, Mhm. dokterlah, Mhm. itu menjelaskan cara rinci nggak? Dalam arti apakah biar sobat jagongan juga Iya. tahu nih Mbak Dewi, dalam arti pada saat dia katakanlah tadi udah, scanning nih Mhm. tubuhnya, nah terus kemudian, ada benjolan gitu kan, Mhm. terus apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditanya, ini menurut pengalaman Mbak Mhm Dewi mhm lah ya, mhm. biar, saya yakin juga pasti setiap orang Iya beda-beda iya. gitu kan. Nah cuma gimana dia juga terlepas dari ya mungkin stres, ya itu juga nggak bisa Mhm. hilangkan gitu, tidak bisa dihindari, tapi paling tidak pada saat dia sudah bertemu dengan dokter Mhm. medis itu, "Apa sih Dok, ini kenapa? Ini jenisnya Mhm apa?" Atau mhm. apa, ada yang perlu itu nggak? Apa memang dokter akan sudah selalu Eee, Gini, mmm, kita masing-masing beda orang, ketemu sama beda-beda dokter. mhm, Ada yang dokternya talkative, mmm, ada yang biasa aja mmm, nungguin kita. mmm, Kalau saya kebetulan ketemu dokter yang sangat oke, mmm, sangat kompeten sama, apa ya, pasien dengan eee, a berkomunikasinya atau gimana? sangat bagus. Oke. Saya kan, dapat 2 dokter, Mhm. yang satu pendiam, Oh. yang satu oke, yang Mhm. satu pendiam. Karena saya, satu saya mandiri, Mhm. pembayaran mandiri, satu saya pakai BPJS. Oh. Saya ngomong di sini, untuk teman-teman semua wanita Indonesia yang kena payudara, pakailah BPJS. Mmm. Kenapa? Karena penyakit kanker itu adalah long term, Oh, itu iya long iya term, iya nggak iya mungkin iya. sebentar dan panjang, even ada uang, Mmm, pakai BPJS. mmm. Karena saya udah ngalamin sendiri ya, Mas, ya, lancarlah. Oh, Kalau soal menunggu itu biasa ya, iya. udah. Jadi gini, eee kalau saya udah melihat Mmm, dokter saya pendiam mhm, dan tidak banyak mhm. ngomong, saya nulis saya Oh, nulis, mhm. di itu aja Dicatatlah, di handphone dicatat atau saya nanti bertanya. oh, Dia menjawab kok, mhm, eee, kalau yang nomor 2 dokter kan udah oke iya, banget, saya nggak perlu itu dia komunikatif udah ya, langsung malah dia yang mhm, bertanya, "Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu mmm, happy atau tidak? iya, Kamu nggak boleh stres," gitu. Kalau yang ini, "Boleh makan ini nggak?" "Nggak." mhm, Gitu ya. mhm, "Boleh putus ini?" segitu. Heeh, kayak gini, "Tapi kan saya Eh, pengen makan ini, Dok." heeh, "Nggak boleh." heeh, Gitu. Tapi kan saya jadi panjang. iya, Nah, kan tipe orang-orang yang sakit ini ada yang
udah pasrah, Heeh. "Gue mati aja besok," gitu, ada yang Iya, gitu kan, itu "Ah, dia. gue mati besok," dan jadi gue Heeh nggak mau nanya heeh. apa-apa. Jadi ba beda-beda. Mmm, Jadi saya cuma menyarankan gitu mhm, ya, kepada tenaga-tenaga kesehatan yang contohnya untuk menghadapi orang kanker, mhm, ya apa ya maksudnya, banyak, informasi. Jadi mmm, banyak banget tuh teman-teman saya yang nggak tahu, mmm. "Gue tipe apa sih? Oh, Aku obatnya kok ini ya? Kok mhm, beda sih iya, sama Dewi?" Gitu ya. heeh, "Kok yang ini begini? mmm, Kok kamu botak sih?" mhm, Gitu ya. "Kamu nggak botak?" mhm, Akhirnya kan saya menjelaskan ya, iya bukannya saya sok pintar iya, ya, kan saya belajar. Kalau biasanya kalau kanker ini mhm, obatnya tidak membuat botak, mhm, kalau ini botak. iya. Jadi, oh, mereka akhirnya tahu, sedangkan mereka sudah Oh, mau, menyelesaikan kemo terakhir. mhm, Saya kadang-kadang gini, "Bu," saya suka mhm, gitu ya, atau "Mbak, mhm, nanti besok kalau ketemu lagi sama dokternya, buat catatan ya," gitu, iya "apa aja." iya "Eh, iya, katanya nggak boleh makan tempe loh, heeh, nggak boleh makan tahu loh." mhm, Dalam hati saya gini, "Ya hampir setiap hari makan tempe tahu," gitu ya. iya, Jadi, kan karena kita berkomunikasi sama dokter, mhm, "Makan aja Bu," emang mhm, kenapa? Gitu kan. Karena apa? Ibu kan tipe kankernya bukan yang tipe hormon, ya kan. iya Hormon itu iya, kan banyak dari kacang kedelai, gitu loh Mas. Jadi, betul, yang kayak gitu-gitu, emang sebenarnya pasiennya harus talkative, iya dokternya informatif ke iya kita. Kalau seandainya tidak informatif, kitanya diem, selesai, iya, jadi pulang nggak bawa apa-apa. paling nggak si penderita pun sebaiknya itu pengen lebih tahu lah Iya tentang apa yang dideritanya dan iya, bagaimana dan seterusnya dalam artian apa yang boleh, apa yang enggak, kalaupun boleh kenapa ini, nanti terus apakah ada dampaknya. Pokoknya selalu ingin tahu dari mhm apa yang disampaikan dari dokter gitu ya. mhm. Paling tidak itulah yang nanti koreksi salah kalau salah nih Mbak Iya, Dewi, dalam artian, itu yang bisa membangkitkan terus semangat hidup lah bener, untuk menjalani ya memang balik lagi umur kita nggak tahu gitu, mhm, tapi jangan mentang-mentang udah ini ya kita udah tidak berusaha atau apa, tetap terus bahwa ya balik lagi kalau saya apa yang saya yakini, saya percaya kan kita harus selalu berusaha ya ikhtiar lah gitu bener. kan, menjalani apapun gitu. Ya memang nanti kalau roda ngegelinding aja dulu, entar mau belok, mau Iya, berhenti atau apa bener, gitu kan. jalan aja dulu Iya, kalau saya gitu, gelinding bener, aja dulu gitu kan. heeh, Nah, ini juga nih catatan buat sobat jagongan ya, pokoknya, kita di sini saya sama Mbak Dewi sih berharap dari apa yang kami obrolin di sini, kami omongin ini bisa jadi motivasi atau insight, masukan buat sobat jagongan yang juga lagi merasakan, yuk kita sama-sama bangkit ya, bangun bahwa hidup ini teruslah berjuang iya, gitu kan Mbak bener, Dewi ya. Nah, balik lagi ke Mbak Dewi nih. mhm Mbak Dewi kan tadi ada macem-macem Mbak Dewi sempat cerita tuh di awal, mhm. ya itu mengenai stadium itu level atau apa sih pengertiannya? Stadium itu ya tingkat si kankernya udah ke mana, Oh atau masih kecil, masih besar, apa oh, sudah menjalar ke mana. Kebetulan mmm, kan aku dapetnya stadium 2, mhm, posisinya belum ke mana-mana. mhm, Ke kelenjar getah bening juga belum, mmm, ke ketiak ya. Jadi aku disebut tipe 2, mmm, stadium 2, stadium 2, heeh. Grade-nya dokter yang tahu deh tuh ya. oke. Jadi aku nggak, jadi sebenarnya Oh gini ya, ada grade juga? aku Heeh, suka gini ya, untuk mhm, pribadi ya, kanker is kanker kalau iya, aku. Kenapa? Eee, aku nggak pernah mikirin gini, "Stadium berapa sih heeh, gue begini." Jadi kan ini kita fokusnya, betul, bener nggak? iya iya Karena iya, kalau udah malah denger stadium 4, orang pada ketakutan. malah jadi beban sendiri. Bener, stadium 4 itu kan udah metas ke mana-mana, Heeh, Mas, udah ke otak, mmm, udah ke paru, mhm, udah ke tulang, iya kan jadi pusing. iya, Sedangkan ada temen saya mhm, stadium 4 masih sehat, nah masih jalan-jalan ke luar negeri. nah Jadi tuh, saya pikir gini, heeh, eee, ya memang balik lagi sih ya heeh, tergantung orang, iya, tergantung orangnya, dia ngadepin kanker tuh kenapa sih? mmm, Jadi aku nggak pernah gini, "Oh, jadi gue dulu adalah gue makannya salah kali, mhm, ini gini," enggak, kalau aku enggak, nggak pernah gitu. Ya udah iya gue kena, yuk kita obatin, iya udah gitu aja. iya, istilahnya ya balik lagi kita kan juga memang, nggak pernah tahu gitu kan, spesifik gitu. Emang kalau ini bicara topik yang agak beda gitu ya, Iya, kalau sama anak-anak kecil gitu kan, "Jangan main hujan, nanti anget." Ya enggak juga, kalau memang dia mhm, fisiknya kuat kan main bener, hujan juga malah nggak masalah gitu iya, kan. Nah, kalau dari situ sih yang kalau saya pribadi belajar bahwa tergantung pola pikir kita gitu loh. Nah, ini juga yang coba saya mau sampaikan ke sobat jagoan bahwa
ya kalau memang kita menderita sesuatu, ya pola pikir kita yang harus tetap berjalan, Bener, merubah gitu, nggak yang langsung drop, "Oh ini, ah, ya udah deh, oh ya nggak juga kali," bener gitu kan. bener, Istilahnya bahwa ya hidup itu harus terus berjalan gitu, iya, nggak nerima, "Ya udahlah gue begini aja," ya enggak kali gitu selesai kan. ya, kelar deh, Ya, gi bahwa masih ada, sisi usaha, perjuangan ikhtiar, ya, kalau bahasa itunya ikhtiarlah mhm yang harus kita lakukan gitu mhm, kan. Kalau urusan ini seperti Mbak Dewi bilang, tadi masih ada yang sempet masih bisa jalan-jalan, iya, keluar jalan-jalan gitu masih ada. gitu. Jadi maaf Mmm, lagi, ada pun yang, stadiumnya sama mhm, kayak saya, sorry ya, mmm, dia karena dia metas tuh, menyebar, oke. metastase kita istilahnya kalau Oh, orang-orang kanker tuh metastase ke otak, mmm, nggak ada, mmm. udah nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu, Mas. Iya Jadi, iya. aku sih balik lagi ya, kalau udah usaha memang sampai di situ ya Mhm, sudah, ngerti nggak? iya, Jadi itu lagi balik setuju. lagi, pertama kita berdamai sama diri sendiri dulu Iya kalau 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 aku ya iya, pertama gini, harus harus apa ya, mmm, oh begini, aku nggak pernah dengerin orang loh, mmm, ini harus begini gini, enggak. mhm, Gue cuman mau ke medis, mmm, ada kan gini, mmm, "Ini ada nih, mmm, di ujung Berung nih, ah, bener nih ada, lu ini obatin gini." "Oh mmm, iya makasih iya, ya," gitu. "Ini ada nih di sini." mhm, "Oh makasih ya." "Enggak, gue medis." mmm, Karena gue percaya sama medis, iya, itu aja. iya iya Kalau iya, urusan nanti ada apa-apa ya udah, Tuhan udah kasih itu. Nah, betul, udah gitu, eee, aku nih Mas, nih mmm, kalau orang itu ya, orang kan kalau kita mau jadwal kemo nih, mmm, aku udah nulis dia di list-nya. iya, Aku tuh happy banget, mmm, sumpah nih iya ini iya ngomong iya, nih ya, misalnya, kemo hari Senin, mmm, hari Minggu tuh aku udah gini sama suami atau sama anak sama Mbak mmm, ya, "Aku bawa ini ya, bawa ini ya, bawa heeh, ini." Kayak mau piknik. oh, Beneran, kan kita sharing sama iya teman-teman. iya iya Di iya, satu ruangan kan ada heeh, 8 tuh ya, potluck nih, potluck. bener. "Bawa apa? Bawa Oh ini." iya, Jadi happy, iya, tiba-tiba udah jam 4 sore, selesai kan, heeh, happy tinggal mhm, ditunggu dijemput pulang. mhm, Nggak ada tuh yang, mmm, "Aduh bete," nggak ada. iya iya Pokoknya iya, cepet aja habis. betul, Jadi, malah saya tuh kalau mau kemo mmm, pengen buru-buru kan jadi gini, nah, "Oh ya udah kemo 1, 2, heeh, 3, 4, 6 selesai." iya, Nah, 18 kali lagi kan aku mhm, kan yang target terapi. Tiba-tiba sudah selesai aja, 1 tahun tuh, iya udah selesai. iya, Karena, saya satu pengen cepet sehat mhm, dan bawaannya happy aja gitu. iya, Kayak dinikmatilah, nah gitu, jadi nah, kayaknya nggak bukan yang beban gitu, eee, "Aduh besok gue, kemo oh, nih, gue nanti gini." Udah mah, iya, ya istilahnya selalu mengambil sisi positifnya lah gitu itu ya. aja. Dalam arti, ya memang semua itu harus dijalanin. Kalau sobat jagongan ini, interval sedikit ya, boleh cerita nih sharing sama Mbak Dewi. Mhm Saya dulu pernah juga ingat lagi kecil Mbak, mhm mungkin sekitar umur 10 tahun lah mhm gitu kan, saya sakit demam mhm, gitu, saya biasa main bola nih depan rumah dulu. oke, Nah, nggak boleh sama ibu saya karena saya demam gitu mhm. kan. Karena zaman waktu itu kan belum ada sirup, obat yang sirup manis Iya atau iya, masih istilahnya bahasanya puyer yang mhm digerus gitu mhm. pakai Pahitlah oh pokoknya. yang pahit gitu. Karena, ya udah jangan dipikirin pahitnya gitu, kamu pikirin mainnya gitu Mhm kan, kamu pengen main sehatnya gitu kan. Ya udah akhirnya saya nggak tidak menolak untuk minum mhm gitu kan. mhm Walaupun di perjalanan ya lewat tenggorokan berasa juga gitu, tapi mhm istilahnya obat itu masuk dan saya pola pikirnya, saya pengen sehat, saya pengen mhm main bola lagi mhm, gitu. bener, Mungkin kira-kira seperti itulah ya ilustrasinya bahwa ya memang ada bagian yang sakitnya, pahitnya harus kita lewati, ya udah lewatin, tapi kita bener mikir di jauh ke depan bahwa bener, untuk yang, selanjutnya adalah, ya gue pengen sehat sih mhm, gitu kan, pengen ini, pengen itu, tetap beraktivitas seperti normal, orang iya gue juga nggak apa-apa kok iya, gitu cepet kan. sembuh deh kan, Iya, gitu. gitu akhirnya kalau yang cuma, "Iya nih lagi sakit, aduh ini begini, aduh." Waduh. Saya sih ada Mmm, gitunya mmm, ada, mungkin suami tahu, iya, anak-anak tahu ya. mhm, Cuman saya pengennya nggak terlalu, apa ya, kalau orang bilang tuh lebay gitu ya. iya, Ya kalau saya bilang sakit, udah, iya, maksudnya jangan ganggu, biar saya sendiri, udah selesai. Karena bener. kebayang kan 40 Mhm, kali ke iya, belakang, ya gitu aja. iya, lemes. Heeh. Jadi habis minum, ke belakang, minum, pulang, dinikmatin aja. Iya, Tapi bener, ada masa-masa itu tuh kayak, maaf ya, mhm, ini kebakar ada. Karena, mmm,
TENS-nya mah untuk masukin pembuluh darah kan Mhm. ratusan kali kan Iya saya. iya iya. Dari sini ke sini udah habis nih. Sampai Betul. kadang-kadang, temen saya udah kalau Mmm. mengatakan, "Bakar duit," gitu bilang. Mmm. "Bukan kebakar," kata gitu, eee, infus itu kan saya kan puluhan kali, Iya. karena ratusan kalau saya bilang ya, udah nggak kuat ini saya. Mmm. Sedangkan ini saya namanya golden hand, Mmm. ini tidak boleh dipakai, Iya. karena di posisi saya kan Mmm. operasi di sini. Sampai Oh. sekarang ini nggak boleh dipakai, Mas. Oh, karena posisinya Yes, otomatis ini heeh. yang Even related. saya dimasukin infus untuk apapun nggak Mhm. boleh di sini sampai sekarang. Oh. Jadi di sini habis Yang dong, habis. berawanan lah ya. Heeh. Mmm. Sedangkan saya itu bolak-balik ke klinik, Mmm. sorry, ke lab. Mmm. Langganan saya tuh di ABC Lab di Sektor 9. Mmm. Udah tahu, Mas, kalau saya Mmm. datang dia gini, "Kaki ya, Bu?" Heeh. Jadi saya kaki. Heeh. Ini udah nggak kuat saya. Oh. Karena apa? Mereka itu stres kalau saya Mmm. datang. Mmm. Karena yang diambil kaki. Oh. Itu kata paling sakit, Bu. Heeh. Ibu bener nih. Mmm. Bener saya Heeh. gituin. Saya langsung gini aja, cepetan deh, Heeh. biar cepet." Kayak gitu Iya tuh. iya 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 iya. Mereka tuh udah 3 orang, 2 orang. Mhm. Karena saking susah, gitulah. Oh. Jadi, saya juga di MRCC di Mhm. laboratorium lantai 2 tuh terkenal. Mmm. "Ibu siapa?" "Ibu Luciana Dewi." Mmm. Pasti kaki gitu. Mmm. Karena udah ini udah habis, Iya. gitu. Ya itu balik lagi sih, dalam Mhm. artian memang, ya itu kan ada bagian yang istilahnya tidak bisa kita skip, tidak bisa kita lewati, memang itu yang part-nya yang ya harus dilewati, yang Mhm. dinikmati itu. Ya kalau di contoh cerita saya tadi, ya itu memang nggak bisa kan nggak bisa lewat Iya, selain tenggorokan heeh, gitu, mau minum kemana obat gitu lagi? mau lewat mana Lewat lagi. kuping. Ya cuma kan udah ya nyerenget-nyerenget sebentar ya udahlah yang penting Heeh. itunya. Memang ada bagian yang tidak bisa kita lewatkan, tinggalin gitu kan, Mhm. harus kita jalanin. Ya tapi balik lagi kan, yang penting pola pikir kita dan semangat kita untuk tetap ya kalau Mbak Dewi kan, "Ya nggak apa-apa yang udah cepet deh, yang penting gue sehat," kan gitu. Aku pengennya Bukan, buru-buru. "Aduh gue capek, aduh nanti kaki lagi," ya nggak jadi-jadi Iya, gitu, bener. gitu kan. Nah nah luar biasa nih Sobat Jagongan nih, banyak, istilahnya, motivasi yang bisa kita dapetin, belajar dari perjalanannya Mbak Dewi ya, dalam mengatasi, bersahabatlah. Saya mengatakan bersahabat dengan apa yang dialaminya sekarang ini. Nah, Mbak Dewi, Mmm. tapi terus, ini kan terus berjalan ya, berarti, Jadi kalau secara medisnya ini oke, mmm, 2021 mhm, mastektomi, mhm, saya 2022 sampai 2003 adalah kemo dan target terapi. mhm, Itu kemo itu 6 kali yang mhm, konvensional, 18 kali target terapi yang infus juga, mhm. itu yang, pembayaran mandiri. 2024 saya dinyatakan remisi. Remisi itu? Remisi itu saya bersih. Oke, Saya bersih, alhamdulillah. eee, saya kan punya 2 dokter, Mmm, harus saya cek dong mmm, dua-duanya. Jadi ini periksa, ini iya? periksa. Jadi itu, perjalanan saya tuh tidak akan berhenti sampai 5 tahun nanti. Oh, Kenapa 5 tahun? Kan mungkin orang ngomong gini, "Oh enak dong sudah remisi." mhm Salah, mhm, karena setelah remisi tetep tuh, tes-tes yang pertama iya, awal tuh kayak saya tes darah CA153, mhm. ulang lagi, Mas. Oh, MRI lagi, Mas. CT scan, toraks, USG, apapun itu harus. Sebenarnya saya harus ada pengulangan PET scan. PET mmm, scan itu tidak dibiayai oleh pemerintah mhm, atau BPJS, saya bayar sendiri. Saya udah pernah lakukan tuh tahun 2022 mhm, bulan Februari. Tahun 2022 Februari sekali, harganya sekali PET scan mhm, 14,5 juta. Jadi masuk tabung seperti mhm. MRI atau CT scan, Oke, tapi detailnya mhm, detailnya itu dari pala mhm. sampai ke kaki ujung. Oh. Itu, Mas, kalau kita ketahuan ada kanker warnanya merah hasilnya, titik titik Oh, titik gitu ya. Kalau bersih ya udah iya iya lolos iya, itu. Jadi pengulangan itu akan terus dilakukan oleh mhm. saya setiap tahun sekali, Berarti kayak seperti siklusnya lah memang terus untuk saja. memastikan Heeh. Jadi istilahnya si, apa namanya, cikal bakal atau yang ininya tidak ada lagi gitu, yang bener, jadi generasi apakah barunya. apakah itu dia maaf ya, Mhm, metas, mhm, yaitu penyebaran, mhm, sebenarnya yang dilakukan oleh saya mhm, kan sekarang namanya survivor, mhm. survivor kanker itu metastase, penyebaran, Oh, cepet kan, fasenya heeh, gitu karena ya? tipe saya juga adalah yang ganas. Mmm, Tapi apapun itu ya, Mas, mhm. ya, saya nggak mikir 1, 2, 3 stadium, Iya 4 saya nggak mikir. iya,
pola pikir, Hmm. dokter yang ngomong. Hmm. Ada Bu katanya, hidupnya sehat banget Hmm. Mas. Dia Kalau pelari, hmm. runner, makannya keto, Hmm. ini begini-begini, Hmm. happy life lagi gini-gini. Sehat dong, Hmm. tapi kena kanker stadium 4. Nah. Sudah nyebar lagi. Hmm. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang dia tidak cerita sama dokternya Hmm. katanya, sama saya. Ternyata dia punya masa lalu yang tidak baik. Jadi Oh. nyangkut aja di Nyangkut, otaknya. oke. Jadi itu kan trauma masa lalu. Hmm. Itu bisa katanya. Iya. Jadi saya juga baru belajar Hmm. kalau sakit kanker itu Hmm. bisa juga karena pola pikir, stres. Hmm. Jadi kalau saat kayak pulang nih habis Iya. dari rumah sakit ya gini, "No stres ya Bu?" Hmm. "Tos Dok," gitu. Jadi, Iya. "Happy-happy ya Bu?" "Heeh." "Nanti pulang minum makan es krim ya Bu?" Iya. Gitu dokternya. Jadi Iya, happy iya, kan kayak iya. begitu. Jadi saya tuh mikirnya gini, "Nih dokter hebat ya." Ya Iya. kan? Jadi saya suka mikir gini, "Ah, mendingan lu keluar negeri, Hmm. dokternya begini gini." Enggak, kayak Iya. gitu. Bukan jangan ngomong Hmm. nggak ada duit ya, Iya. ada pasti kalau kita Hmm. ngusahain. Banyak kok dokter yang bagus di Indonesia, kalau saya Iya. ya. Hmm. Tergantung kitanya juga. Iya benar. Gimana lu dealing sama tuh Eh, dokter, kalau elunya diem aja dan lu udah ngeliat mukanya, pasif. "Ah, judes nih orang," lu takut ngapain? Nah Iya. itulah catatan ya bawa ya Mas ya. Itu yang jadi kalau aku tuh udah kayak diginiin, "Bu, saya kayak mau diuji nih," kata dia gitu. "Maaf ya Dok," heeh. Iya. Jadi dia happy juga Iya, maksudnya, iya, iya. "Nggak apa-apa, Bu, itu kan saya jadi belajar." Ada Betul. pernah pertanyaan saya yang nggak bisa dia jawab, Hmm. karena saya pikir gini, ada ya saya Hmm. pertanyaan gitu, terus saya bilang gini, "Dok, saya nggak marah loh nggak dijawab." Hmm. "Iya Dok, Bu, ini masih banyak penelitian-penelitian." Iya, Karena iya, saya iya. ngomongin apa, gula. Oh, Ada yang oke. bilang pro kontra Hmm. ya, orang kanker nggak boleh makan gula. Hmm. Ada yang bilang, makan Boleh. aja. Heeh. Karena dokter saya sistemnya gini, makan aja asal nggak Iya. berlebihan. Emang lu makan 1 kilo? Kilo. Heeh. Tapi kan banyak di sosmed, nggak Iya. boleh. Ini Hmm. boleh kok, biasa Iya, aja. iya, iya. Gimana katanya saya bilangin, "Dok, kalau dokter melarang orang makan gula, Hmm. gula kan bukan Iya. gula pasir Hmm. aja, nasi, tepung, gula. Iya. Orang kemo itu kan nggak mau makan, Mas." Tanya Hmm. sama suami saya, Hmm. "Nggak mau makan, apapun." Saya gini, pernah ya, saya jadi cerita nih, Hmm. eee, sama suami saya nanya, Hmm. "Tolong dong beliin ini Hmm. makanan." Pengen tuh di otak saya, Hmm. karena saya udah nggak enak makan. Iya. Ini rasanya udah nggak karuan, Mas. Paham. Sampai rumah saya cuma makan segini, Hmm. habisin deh. Jadi saya Ad kan mikir gini, gimana lu melarang, pasiennya makan tidak boleh makan gula, mhm. kalau pasiennya aja makan susah. Iya. Jadi mungkin kalau, bijaksananya Hmm. si dokter saya yang baik itu, makan aja, apa Hmm. aja, tapi kan tahu diri, Porsinya lah apapun, atau kan ada sunahnya iya, juga, ya kan, bener. gitu aja. Jadi, eee, yang berlebihan tidak baik, itu aja, Mhm. Mas. Siap. Wah, luar biasa Mbak Dewi. Amin. Nah, Sobat Jagongan, tuh obrolan sama Mbak Dewi yang, dalam artian terus mau berjuang, motivasinya tetap tinggi, yang penting jangan stres Sobat Jagongan. Ya apapun yang kita alamin, ya kita hadapi gitu. Dengan happy Mbak Dewi ya. Bener, Karena balik lagi buat gua mungkin Mbak Dewi juga belajar nih sama Mbak Dewi bahwa segala sesuatunya kan nggak bisa mungkin kita hindari ya, harus kita jalanin. Ya entah itu mau sakit, mau pedes, mau manis gitu kan istilahnya ya, tetap harus kita jalani. Yang penting kalau untuk urusan makan kita tahu porsinya. Nah, mhm, Sobat Jagongan, semoga ya dari obrolan gua sama Mbak Dewi ini bisa memberikan, satu wawasan baru buat Sobat Jagongan dan bisa kasih motivasi buat Sobat Jagongan yang mungkin sama dan sedang ngalami seperti apa yang dialami sama Mbak Dewi. Yang penting tetap semangat ya, bahwa itu semua adalah tinggal kehendak Yang Maha Kuasa. Begitu bener Mbak Dewi ya? bener banget. Yang penting happy aja Yes, Mbak Dewi. happy. Ya, oke Mbak Dewi, terima kasih banyak Sama-sama. buat obrolannya, buat motivasinya buat teman-teman. Satu lagi Mbak Dewi, Mhm, maaf lupa. apa? Kalau nih nanti Mhm, mungkin Sobat Jagongan yang tanya, mhm, Mbak Dewi ada ini nggak istilahnya kumpulan kah, komunitas atau misalkan dia mau nanya, "Ah iya ini bagus nih Mbak Dewi, gue mau ini dong kemana?" Ada nggak, istilahnya buat, ngebuka Sobat Jagongan yang mungkin sekarang ini masih malu atau nggak tahu harus kemana, istilahnya, "Ah iyalah mau coba ngobrol-ngobrol sesama lah," boleh. gitu. Ada Komunitas ada, mhm, biasanya, di Rumah Sakit MRCC Siloam itu ada mhm, komunitasnya.
Tapi, tergantung orangnya juga. Hmm. Kenapa? Di situ kan masuk apa aja berita, Iya. kematian, Mhm. harus hasil operasi, Iya. harus kuat satu, Iya. heeh, kalau nggak kuat keluar. Karena Iya. saya keluar, Oke. karena, baru berapa hari Mhm. saya masuk kematian kematian, kan saya nggak Iya mau, iya 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 saya iya. pengen happy gitu Nah, kan. Ada boleh, heeh. tapi setelah hari ini mau masuk, Mhm. boleh. Mhm. Kalau sekarang ada temen-temen yang pengen ngobrol sama Mhm saya, mhm. mau info-info, Iya. silakan. Oh, nggak Kalau boleh saya ya? boleh, nanti Oke. saya arahkan ke grup Iya itu. iya iya Ada iya, oke. ada Nah, Sobat komunitasnya. Jagoan nih sebagai info tambahan, Mbak Dewi pun membuka istilahnya kesempatan bagi Sobat Jagoan yang mungkin ingin ya istilahnya bertukar cerita lah atau Curhat bertanya boleh. ya tentang, apa itu kanker payudara khususnya seperti apa yang dialami sama Mbak Dewi, monggo silakan nanti Sobat Jagoan bisa komen atau, lihat di deskripsinya untuk kontaknya Mbak Dewi. Cek. Oke, terima kasih banyak Mbak Sama-sama, Dewi. terima kasih udah datang. Tetap semangat, Amin, sehat terus, selalu ya. insya Allah. Oke, terima kasih Sobat Jagongan, sampai ketemu. Jangan lupa tetap dukung channelnya Sobat Jagongan, subscribe, like, komen, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua.